cara berpakaian kayak milenial, kemudian melihat seorang wali Allah yang begitu agung, yang begitu mulia ini, seseorang ini menggerutu dalam hatinya, enak ya tadi wali ini Gusti Allah, salaman oke sing nyucup dan lain sebagainya, nanti sing entuk amplop dan lain sebagainya begitu. Bahkan karena saking banyaknya yang mau musafahah sama beliau, akhirnya dihentikan semua yang hadir waktu itu tidak bisa musafahah sama seorang wali Allah. Nah justru si anak muda yang berpenampilan beda ini malah justru dipanggil sama beliau, ya Fulan, Fulan, sampan renyo, waget loh, aku yang orang notabene ini tidak member jamaah kok malah aku dipanggil, padahal orang-orang ini sulit untuk musafahah sama beliau. Begitu dipanggil, terus orang ini diajak ke rumah beliau, kan beliau di masjid sudah banyak yang ngantri itu untuk musafahah salaman sama beliau. Lah anak muda yang menggerutu dalam hatinya seperti itu, enak ya tadi apa kuwi dadi kiai dadi wali ini Gusti Allah apa meneh ini oke sing ngadang-ngadang berkah, sing salaman dicucup dan lain sebagainya, amplop dan lain sebagainya, wis enggak hitungan gitu ya. Kemudian anak muda ini diajak ke rumahnya, setelah diajak ke rumahnya kemudian dibilangi, engko sampean melok aku teng pundi yae, wis pokoke melok aku, tapi tolong gelas ini engkau pegang, jangan sampai utah setetes pun. Kemudian betul, akhirnya beliau naik mobil, anak tersebut diajak sama seorang wali ini, diajak muter, yang nganggo grunjal-grunjal barang itu, wong itu tahun 80-an mungkin, jalannya masih nggak jelas itu. Nah pesennya Mbah Kiai itu pokoknya kamu pegang gelas ini jangan sampai ada yang tumpah airnya. Diajak keliling, muter, akhirnya balik lagi. Begitu balik, terus ditanya sama Mbah Kiai tadi, piye le ana sik utah? Lah nggih Yai, wong napa niki gelase kebak toya e. Kek dalane wau sing dilewati niku grunjal-grunjal mboten karu-karuan. Terus beliau mengatakan, ya ngono kuwi tugase seorang kiai itu, menjaga keimanan umat itu tidak mudah gitu. Dae itu yang anak muda tadi terus melongo, wah masya Allah begitu berat tugasnya berarti. Itu salah satu tugas walinya Allah memang seperti itu. Jadi kalau kita tahu seseorang ini wali, bahkan di medsos ini baik itu di Facebook ataupun di TikTok dan lain sebagainya, itu kan berseliweran lah wali. Jangan terkecoh dengan hal seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang ini masih hidup dan di medsos dikatakan ini wali Allah, wallahu alam, untuk amannya begitu. Karena jelas layak riful wali ilal wali, tidak ada yang tahu seorang wali itu kecuali wali itu sendiri. Saya punya guru dua, salah satunya guru saya orang yang memang khoriqatul adah almarhum ya Hamim Jazuli atau Gusmi. Saya selama ngaji di pelosok itu belum pernah salaman sama beliau, karena memang beliau tidak, setahu saya beliau tidak ngaji, tidak ngajar di pesantren, tidak ngajar di pondok. Beliau hanya melakukan mobil terus dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat yang kotor ke tempat yang lain, terus seperti itu. Pertama kali tahun 90 saya masuk di pelosok itu sudah ada petunjuk, sudah ada isyarah. Saya tidur dapat 3 hari itu tidur, pas tidur mimpi beliau itu turun dari masjid. Gusmi ini almarhum al-maghfurillah ini turun dari masjid. Begitu turun dari masjid, saya ngadongin tangan saya untuk salaman sama beliau, tapi astane beliau langsung diumpetke. Ternyata jawabannya sampai beliau meninggal saya belum pernah sempat salaman. Bapak saya almarhum yang notabene bukan santrinya sudah berkali-kali salaman, karena bapak ini
almarhum itu aktif untuk semaan Quran, maksudnya nyimak Quran waktu ada acara Jantiko di keraton atau di mana-mana itu biasanya so hadir. Nah beberapa kali itu malah justru bapak saya almarhum itu malah bisa salaman sama beliau. Saya yang betul-betul ngaji di Peloso itu belum pernah, sampai beliau meninggal itu belum pernah. Justru saya bisa salaman itu beliau sudah meninggal. Wallahu alam. Ketika saya sudah hampir selesai di Banten waktu itu, saya ngaji Quran, kemudian selesai khataman, saya kepengen, saya malah sudah 2 tahun lepas dari Banten, kemudian saya nikah 2 tahun, saya baru punya anak 2 kalau tidak 1. Saya kepengen 1 kali khataman di makam almarhum Gusmi waktu itu. Saya di situ khataman, pas mau saya setat mulai ba'dal Isya jam 8, kemudian nggak kuat, saya tertidur terus bangun, itu sekitar kurang 1,5 juz bang, nggak salah, 1,5 juz 30 sama juz 29 separuh. Saya sholat jamaah subuh di masjid makam itu, makam Tambak. Setelah itu saya melanjutkan sampai waktu duha setelah subuh itu. Dan terus Quran, posisi saya khataman ini saya nggak sadar, saya posisi duduk di depan makam beliau. Ini pengalaman spiritual yang pernah saya alami ya, di khataman di tempat guru. Begitu saya posisinya ini ngantuk, saking ngantuknya nggak sadar ini, almarhum ini keluar dari makam, bangun gitu loh, bangun. Begitu bangun terus ngendiko sama saya, iki lo kuncine, begitu. Itu masih betul-betul kelihatan. Filmnya itu kalau diputar masih kelihatan, iki lo kuncine. Begitu saya saut begini, itu sadar ya, masya Allah, sebulono saya di bawah alam sadar ketemu sama beliau dan sempat megang astani beliau. Wallahu alam, mungkin memang itu secara pribadi ada keterkaitan masalah keilmuan di pondok ya, di pondok itu seperti itu. Terus yang kedua, guru saya ini seorang yang sangat luar biasa istiqomahnya. Bahkan beliau pernah ditanya oleh iparnya ya, Abu Yadimyati itu punya ipar, punya istri dari Jogja jajaran namanya Mbah Yai Uhid Pondok Al-Fitrah. Mbah Yai itu pernah tanya kepada Buya, Mas Tim, Mbah Yai Dalhar itu nopo waliyun min auliyaillah. Padahal yang ditanyakan adalah guru beliau. Abu Yadimyati ini ngaji ke Mbah Dalhar itu masuk ke Magelang, keluar dari Jawa Barat ke Magelang, ngenderek ngaji ke Mbah Yai Dalhar itu tahun 55 waktu itu. Beliau sudah punya putra 2, Abu Yai Muhtadi sama Abu Yai Murtado. Nah, pas waktu beliau itu ngaji di tempat Mbah Yai Dalhar ya, ngaji tempat Mbah Yai Dalhar itu, setiap ba'dal ngasar Mbah Yai Dalhar itu tidak ada di tempat. Wakila itu Mbah Yai Dalhar ini mudarosah sama malaikat Jibril, wakila begitu. Wallahu alam. Nah, ditanya seperti itu sama iparnya, Mas Tim, Mbah Yai Dalhar itu nopo waliyun min auliyaillah, salah satu wali dari wali-walinya Allah. Beliau jawab, padahal gurunya sudah meninggal waktu itu. Itu cerita waktu kita ngaji kalau di Banten itu kan ngajinya mulai jam 11:30 sampai jam 2:30. Jadi tidak ada kegiatan ngaji itu siang, itu nggak ada kecuali hari Ahad. Biasanya malam mulai menjelang maghrib, nanti disambung malam sampai jam 2:30. Nah, itu cerita mas waktu ngaji. Sekali ngaji itu 3 kitab, tafsir, kemudian hadis, kemudian tasawuf. Jawaban beliau begini, sak ngertos kula Mbah Yai Dalhar niku piyantun
sing waktu nem niku wis duweni ngalamat nek sesuk bakal dadi wong sing agung gitu. Nah, itu jawaban seseorang yang ibadahnya luar biasa, ditanya tentang masalah kewalian seseorang aja, bahkan gurunya itu pun beliau tidak berani langsung mengatakan yo memang wali Gusti Allah begitu. Apalagi kita tahu di medsos sekarang lagi gayeng loh itu masalah wali dan lain sebagainya, walaupun ada yang banyak yang membuli dari sebelah gitu loh. Nah itu begitu. Nah kembali ke cerita tadi bahwa ya memang tugasnya seorang wali memang berat gitu loh. Untuk mendapatkan predikat wali itu di dalam kitab hikam itu, derajat wali itu kalbarki, sesaat bisa hadir, bisa dapat derajat itu, sesaat bisa hilang. Itu karena saking sulitnya untuk memegang derajat wali. Tapi yang perlu kita sikapi di medsos ini bahwa kita membaca TikTok ataupun Facebook ataupun apa, di situ banyak berseluruhan tentang masalah wali, wallahu alam gitu aja. Paling amannya begitu, kita nggak tahu, Allah yang maha tahu. Itu seperti itu. Jadi sampai almarhum Abu Yadim itu ngendika, aku ki duweni rasa curiga karo sampean kabeh. Itu bilang ngendika itu di depan santri-santri. Engko gek kowe iki ora paham karo apa sing dadi omonganku, apa sing dadi lakuku. Beliau mengatakan begitu. Artinya yang saya tangkap bahwa ojo ngumpul-ngumpul ke aku, sak ngertimu wae aku ki kaya ngopo. Begitu. Karena setahu saya beliau almarhum Abu Yadim Yati itu, saya belum pernah melihat keanehan dari almarhum Abu Yadim Yati. Justru saya itu dapat cerita dari luar gitu loh. Saya pernah sowan ke salah satu mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandi di daerah Menes, Pandeglang. Itu saya ketemu sama putranya. Kebetulan putranya juga ngaji di Abuya waktu itu. Namanya mursyid itu Tubagus Kadim. Tubagus Kadim itu masih duriyah dari Sultan Hasanuddin, sama seperti Abuya. Itu kalau suluk di sana itu kamar-kamarnya itu gelap semuanya, dan wiritannya itu la ilaha illallah sak banter-banter suarane gitu loh. Jadi begitu masuk ke areal suluk di situ itu wis kayak menggema itu kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu itu wis hal yang biasa gitu loh. Bahkan menantunya, istrinya teman saya, menantunya mursyid Thariqah itu pun ketika gendong anak ini sambil zikir, sambil ngomong bayinya itu sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngenangan itu sambil zikir, subhanallah. Sampai sebegitunya orang-orang Thariqah. Nah, jadi qamu baina yaday mutamallikin, ini betul-betul wali Allah ini ketika munajat sama Allah ini depan. Bahkan Abuya pernah cerita sama kita santri yang namanya Imam Abu Hasan Ali Sadzali itu, ya, ini nek munajat ngibadah mbek pangeran itu bak raja menghadap raja. Jadi pakaian yang paling bagus-bagus itu mesti dipakai untuk ibadah. Beda dengan kita, pakaian sing bermerek go kondangan kan gitu. Sing perhiasan biasa ini nggak pernah dipakai dinggo karena kondangan gitu. Tapi nek ibadah wis rukuh ora seminggu ora dikumbah ya dinggo gitu loh. Sarung seminggu ora dikumbah ambune teng-tengan ya tegel gitu loh. Tapi nek mantenan wis, ini kita ndak munafik loh. Nek menghadap Allah dengan pakaian sing wis ndak jelas gitu loh, wis sambune ndak jelas, terus wis pakai pakaian ya sak geleme dhewe, tapi begitu kita menghadap seorang pejabat ataupun acara manten, jago manten dan sebagainya, wis nganggo klambi sing merek sing ora pernah dinggo. Nyeteli kowe kaya lingiran tembok gitu. Ning nek pakaian yang untuk kita ibadah ini wis ndak jelas wis. Itu begitu. Imam Abu Hasan Sadzali ini kata beliau, Abu Yadim Yati ini ketika beliau sholat ini pakaian sing paling mewah. Karena Imam Abu Hasan Sadzali ini wali ya sugih. Gitu loh. Pakaiannya bagus-bagus, ndak ada yang ndak bagus.
Itu begitu. Nek wis ngibadah munajat menghadap Allah ini bak raja menghadap raja. Itu seperti itu. Nah, itu saking apa ya? Beliau saking memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Wa yaman albasa auliyahum la bisahaibati faqamu bi izzatihi mustaizina, ini artinya malah bisa haibah. Malah bisa haibah ini dalam bentuk keistiqomahan ibadah, dalam bentuk keistiqomahan ibadah. Itu begitu. Nah, cerita-cerita kayak wali-wali yang horikotul ada sejak zaman dulu sudah ada, gitu loh. Jadi kalau di ilmu teologi ataupun ilmu kalam, ilmu tauhid, dikatakan bahwa wali ini ada dua versi, wali yang kasbiyah dan yang rububiyah. Yang kasbiyah ini kita masih mungkin untuk mendaftarkan diri, masih mungkin ya. Kalau Mbak Ki Hamdani tadi mengatakan bisa dengan puasa atau dengan riyadhah yang lain, itu formulirnya kalau jenengan apa mau daftar jadi wali, itu ya bagiannya kasbiyah itu tadi, gitu loh. Tapi kalau yang rububiyah ini sudah kuota, gitu loh, sudah kuota. Jadi misalkan kuotanya rububiyah untuk tahun ini jumlahnya sekian, ya orang yang ketiban itu bisa jadi anaknya masih kecil, masih belum dewasa, bisa jadi sudah orang tua. Dan biasanya untuk menyesuaikan derajat ke wali rububiyah ini pasti ada perilaku yang horikotul ada. Ini adaptasi, proses munculnya jadab itu tadi, wali majdub. Itu satu-satunya wali majdub yang sahih adalah Said Ahmad Badawi. Said Ahmad Badawi, 3 wali kutub besar saat itu, Said Ahmad Rifai, pencetus Thariqah Rifaiyah, Said Ahmad Abdurrahim, beliau termasuk nasab ilmunya dan nasab keturunannya dari Imam Abu Hasan Sadali. Karomah Said Abdurrahim pernah saya ceritakan bahwa beliau itu sekali mauidhah, sekali pidato, sekali ngisi ngaji, hampir bisa dipastikan mesti ono sing mlebu Islam. Ada yang iman sama Allah Subhanahu wa taala, itu keramati. Walhasil beliau ini punya istri masya Allah, akhlaknya itu wes ndak jelas kok. Lah piye nek ngamuk itu rameng lesane tok ya. Gitu. Begitu istrinya ini ngamuk, dibakarke kayu bakar, gebuke ning ngene garwane sing kakung. Ning ngene saya Abdurrahim. Gitu loh. Maka suatu saat teman-teman santri cowok ini ketika besoknya punya istri sing cerewete ra ngudzubillah, itu anugerah. Gitu loh. Jangan ditolak. Gitu loh. Nah, teringat dulu waktu ngaji di Nihayatullah ini salah satu yang bisa mengangkat derajatnya seorang laki-laki, seorang suami adalah dari istri yang cerewetnya ra ngudzubillah, ndak ada ukurannya itu. Akhlaknya wis ndak jelas wis. Nah, itu memang bagian dari kekasih Allah. Jangan dikira bahwa kita dihadirkan oleh Allah seorang yang dekat dengan kita itu untuk nikmat yang Allah berikan, bukan. Itu adalah sebagai ujian ataupun cobaan yang Allah berikan untuk kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Banyak cerita-cerita para wali-walinya Allah. Jadi hampir bisa dikatakan para wali-walinya Allah itu garwa-garwane itu galak-galak gitu loh. Jadi kira-kira nek umpamane sesuk duwe bojo sing galak iki aja kaget, itu anugerah alhamdulillah. Jenengan Dik, saya sudah idam-idakan sembah saya di Inayatullah, ya Allah, saya minta istri ini yang galak biar saya derajatnya gitu loh. Biar munggah cepet. Nah, itu begitu. Ya. Nah, itu majdub sahih Said Ahmad Badawi, beliau sampai meninggal itu tidak nikah, gitu loh. Sempat ditanya, kenapa Syekh jenengan tidak menikah? Alasannya dalam kitab Iqna itu beliau istighol bil ibadah, ketunggul ibadah, gitu loh. Bukan berarti tidak suka sama sunnah Rasulullah, tapi memang karena saking beliau itu sudah bisa mapakai hasrat atau keinginan biologisnya itu diarahkan kepada mahabbah ke Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Itu
Said Ahmad Badawi. Bahkan ketika meninggal pun Said Ahmad Badawi sudah dalam keadaan sudah disucikan. Sing ngedusi sapa? Mungkin malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, itulah kemuliaan-kemuliaan yang ditujukan oleh wali-walinya Allah sebetulnya adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi do pangeran Islun. Ilahi do pangeran ingsun utlubini mugi-mugi nyuprih panjenengan bi rahmatika kanthi rahmat panjenengan hatta sholat sing ketemu sapa ingsun ilaika dumateng panjenengan wajzibni lan mugi narik panjenengan bimin natika kelawan anugerah panjenengan hatta ukbila sehingga madhep kula alaika dateng panjenengan. Utlubuni ini permintaan kepada Allah dengan dasar rahmat Allah, welas asih Gusti Allah supaya bisa nyampe kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajibni biminnatika hatta uqbila alaika. Ini meminta kepada Allah supaya Allah ini menarik apa yang diberikan oleh Allah, apa yang kita rasakan ini jangan sampai narik kita ini kepada jauh dari Allah, justru mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Itu sulitnya masa Allah, gitu loh, sulitnya masa Allah, tidak mudah. Wajibni biminnatika hatta uqbila alaika ini nggak mudah, tetap harus Allahumma bakso. Ilahi do pangeran ingsun inna rojai saat temani pengarep-arep ingsun, pengarep-arep kula iku layang koti umbutan badhe bakal pegot apa rojai angka saking panjenengan wa in asaitu kalan senejan duraka kula dhateng panjenengan kama ana khaufi kaya sak temene ajrih kula iku la yuziluni ora bisa mboten saged misahaken apa khaufi ing ingsun wa in atok tuka lan senejan taat sapa kula. Artinya pengharapan kami kepada Engkau ya Allah tidak akan pernah terputus walaupun dalam posisi kita ini sedang melakukan maksiat, tetap ada pengharapan. Inilah yang mendasari bahwa kenapa Gusti Allah itu dawuh ana indadoni abdibi, aku ki apa jare penyangkane kawulaku, nek nyangka aku apik ya tak kei apik, nek nyangka aku elek ya tak kei elek. Sampai pernah ada suatu ketika orang yang seorang pendosa, seorang ahli minum khamr. Begitu minum, sowan ke Rasulullah, ya Rasulullah saya barusan minum khamr gini-gini, saya minta untuk ditegakkan syariat. Gitu loh. Terus 2 kali begitu, sampai sahabat ini ngomong. Gitu loh, ngomong semoga engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking jengkelnya sama orang. Angger bar minum laporan Kanjeng Nabi kon ngukum. Bar minum laporan Kanjeng Nabi kon ngukum. Saking jengkelnya sahabat ini, muga-muga Gusti Allah ngelaknat kowe. Kanjeng Nabi memperingatkan latal anhu, ojo mbok laknat. Dhek teko neng aku kuwi isih duwe harapan, isih duweni ati husnudun karo Gusti Allah. Gusti Allah bakal nibake welas marang wong iki. Gitu. Nah, jadi inna rojai la yang qati wa angka wa in asaituka, itu seperti perilaku orang ini. Tapi jelas di situ berperan dalam hatinya ana indadoni abdibi wa ana mahu idza takaroni. Aku apa jare persangkane kawulaku marang ingsun. Gitu loh. Wa ana mahu, sedangkan saya ini bersama hambaku ketika hambaku ini mengingat dalam hatinya. Nah, itu seperti itu. Dan kalimat itu kalimat yang pasti. Dalam keadaan kayak apapun kita tetap harus husnudon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tetap husnudon sama Engkau ya Allah. Kalau dia itu memang jodohku ya Allah, tolong dekatkan ya Allah. Dadi karena kita husnudon sama Allah. Tapi kan adile Gusti Allah nggak harus si A yang kita requestkan sama Allah munculnya si A. Gitu loh. Bisa jadi Allah menghendaki bukan si A yang dituju, tapi si B yang dimunculkan oleh Allah. Berarti ketika dimunculkan si B ini mau ndak mau kita harus menerima. Ini ada maksud yang baik untuk saya mungkin ya Allah. Gitu loh. Berarti tetap ditambahi husnudon meleh ya Allah, saya request A kok munculnya B ini. Gimana ini ya Allah gitu.
berarti tidak husnudzon sama Allah. Itu begitu. Pernah ada cerita, saya punya teman seorang polisi, dia tugas di Polsek Minggir, ya Sleman Barat. Waktu itu saya ajak silaturahim ke tempat teman saya, dia orang Jepara tapi dapat orang Jogja. Kemudian ngomong, wis tak kenalke mbek anu ya, mbek ponakanku, mbek apa adik iparku. Kemudian ditujukan kailo sing jenengane adik iparku itu namanya ini si A, katakanlah begitu. Nah, begitu sudah dia melihat, walaupun tidak ngobrol. Kemudian perjalanan pulang dari tempat teman saya itu, teman saya cerita, kalau memang jodoh pasti ketemu ya, wah pasti gitu loh. Oh ya wes, yang penting itu wes. Begitu pulang, begitu ganti hari, nah teman saya ini diundang di acara mantenan adik iparnya teman saya. Kalau tadi itu sepupunya yang mau dijodohkan itu si A tadi, ini kita diundang mantenan. Nah begitu di acara manten ini kita mau pamit pulang, ditahan, nanti dulu Mas, nanti nak kenalkan biar ketemu ngobrol-ngobrol. Nah, begitu kita tunggu, ternyata itu yang muncul bukan si A tadi, si B. Kok orangnya kok beda ya? Ya saya juga nggak dibocori tadi itu gitu. Nah begitu yang muncul si B ini terus yes, pokoknya jalani aja lah, kita apa diajak ta'arufan gitu loh. Waktu itu ta'arufannya di Alkit, alun-alun kidul ya, itu kan media yang luar biasa. Nah terus ngobrol di satu warung susu segar itu, ngobrol cerita sekitar 1 jam dia sama ibunya, karena bapaknya sudah meninggal. Dia lahir di Bangka Belitung, ini Batam bukan Bangka. Nanti ngobrol-ngobrol terus tanya sama saya, Di, kalau manggil saya itu Pak Di, bahasanya putra, Di, menurut jenengan gimana yang namanya si B ini? Kalau saya lihat dia ini akhlaknya baik gitu loh, lah ibu urung ngomong deh ora wani ngomong, bahkan jalan aja dia nggak berani disi ibu deh. Oh gitu ya, oh iya gitu loh. Begitu beberapa saat waktu berjalan, otomatis pihak cewek ini kan ya pikirannya itu mereka kira-kira ini berpertemuan ini piye terusan tindak lanjuti kan gitu. Nah begitu teman saya ini dapat sondolan dari saudaranya itu, akhirnya saya temukan di rumah saya di Belendangan. Ketemu di ruangan itu teman saya panggil yang polusi itu tadi, terus mukodimah gitu lah, prolog, ngomong-ngomong ngalor ngidul dan sebagainya. Saya sampaikan, Mas, ini intinya Mbak Fulanah ini datang ke sini genahke wingi bar pertemuan ini terus ono tindak lanjuti ora. Kasarannya saya ngomong begitu itu belum selesai langsung teman saya ngadeg, sesuk tak lamar tuh. Itu 1 minggu dia ngomong tak lamar. Itu betul 1 minggu kemudian dilamar gitu loh. Sampai bapaknya itu heran itu, heran. Nah, termasuk teman ini nikah itu terlambat gitu loh, lambat. Dia seorang polisi, ya keluarganya polisi. Terus mulai dari dia dari tugas, mendapatkan tugas dinas itu belum pernah keluar Yogyakarta, paling Sleman kan, kecamatan antar kecamatan gitu aja, karena Pak D-nya orang berpengaruh, punya jabatan juga di kepolisian. Nah terus dia cerita ya, ketemu bar itu terus dilamar betul. Setelah itu saya acara itu saya ke rumah teman saya di daerah Moyudan sana, ketemu bapaknya juga purnawirawan polisi. Kula niku gumun kalih anak kula, sing jenengane anak kula niki angger duwe kenalan cah wedok kok buru-buru diduduke bapakne mboten ate. Nggih gek niki anak kula niku duwe kenalan cewek dikenalke dikaroke ning ngene bapak gek niki Pak, sadèrènge dereng ate. Nah, subhanallah, proses awal
Begitu Qabil tuh Pak sampai hamil pertama, saya deret-deret kon nunggoni melu ikut nunggoni lahirane istrinya itu, anak itu di Queen Latifah. Deh jenengan sing wis pengalaman, aku nek urung ngerti ngarep ngadepi istri ini mau lahiran bingung saya. Lah kok bingung apa urusan semprat-semprit wae. Nah terus nunggu sampai Jabama ini lahir, alhamdulillah selamat. Yes. Nah sebelum itu cerita, kok hati saya belum mapan ya dia. Maksudnya belum mapan gitu. Apa yang ada di diri dia ini kok kayaknya konsepnya ini, konsep secara fisiklinya ini belum masuk ke kriteria saya. Lho wis Qabil tuh kok kowe ngimpi mau piye to, nglindur mau piye? Wih, ra jelas ya. Gitu loh. Ada salah satu falsafah, gitu, saya sampaikan salah satu falsafah asmara. Kalimatnya begini. Kalimatnya artinya begini. Andaikan cinta kasih itu datangnya sebelum akad nikah, maka tunggulah kehancuran cinta kasih itu. Andaikan cinta kasih itu datangnya setelah akad nikah, maka raihlah keabadian cinta kasih itu. Tak kasih masukan gitu. Oh begitu ya dia. Ya itu proses. Jadi nek wis modal cicil mencicil dan lain sebagainya, wis ora bakal awet kuwi engko. Umpamane kok bertahan anake sing ora kuat. Gitu. Anake kandhanane ngayal dan lain sebagainya. Itu begitu. Nah, saya pribadi pun juga begitu, mungkin dari kalangan para guru-guru kita pun juga begitu. Begitu kita dihadapkan tek seorang wanita, iki calonmu gini wes, gitu loh, jalani, itu begitu. Nah proses datangnya terpupuknya cinta kasih ini bersertaan dengan berjalannya waktu. Tuk. Karena kita punya dasar keilmuan, punya dasar ilmu nasihat dari guru-guru kita, sehingga kita bisa terjaga, bisa aman. Terus cerita setelah jabang bayi ini lahir itu, wah alhamdulillah desa sudah bisa merasakan konsep dia yang sebetulnya, gitu loh. Lah yo semuanya itu nek sing jenengane wong arep meraih kebahagiaan ora terus gludak, bahagia itu ya ora. Tetap by proses yang paling apik itu begitu. Saya bilang gitu. Terus sampai akhirnya punya anak. Dulu saat durunge sebelum anak-anaknya ini lahir itu cerita ke saya karena dia kepengin juga kayak seperti saya. Aku sesuk nek duwe anak bar TK tak oncalke ning pondok. Kayak seperti jenengan gitu loh. Itu. Ya wis. Itu baik. Gitu. Begitu anaknya lahir, gak lucu-lucu nih. Piye Om? Sido berangkat ning pondok ora? Nangis aku tinggal anakku. Tetek berarti gitu loh. Aja rumangsa anak kuwi nggonmu, Om, kuwi mung barang titipan gitu loh. Jangan sampai kita dititipi anak ini menjadikan kita fitnah bagi kita. Quran itu sing dawuh. Aja main-main gitu. Kalau kita ndak bisa mendidik, kepleset dhek awake dhewe keneng fitnah anak jengking. Oh Nabi Nuh lho, nabi lho. Sing umure ratusan tahun kena fitnah anak jengking kok piye? Apa meneh awake dhewe. Gitu. Yang senantiasa bergelimang dosa dan sebagainya. Ya, mesti harus kita betul-betul kita rawat, betul-betul kita tekadi. Sing paling aman yus pokoknya neng pondok. Tapi ora jaminan neng pondok kuwi mau ora terus kena fitnah, ya tetep ono fitnah itu. Gitu loh. Ya, tetap fitnah itu tetap ada, tetap akan mengikuti kita. Tinggal tergantung kehati-hatian kita. Kita di pondok itu arep golek ilmu apa arep golek jodoh kan gitu. Gitu loh. Nek golek jodoh ya berarti kau berkesinambungan, yang golek ilmu mulai boyong untuk bojo. Paket berarti gitu, komplit paketnya kan inayatullah berarti kan. Itu gitu. Oke. Wis kembali nanti ndak ora sido ngaji mah. Ilahi inna roja ilahi yang koti angka wa inna saituka. Ya Allah, saya ini hambamu ini tetap tidak bisa terlepas dari engkau, walaupun hambamu ini setiap saat bergelimang dosa. Ya. Kama anna khaufi la yuziluni wa in ata'tuka. Sebagaimana rasa takut, rasa khauf,
hambamu ini tidak pernah sirna, ya, tidak pernah sirna dalam keadaan ketaatan. La yuziluni anna khaufi la yuziluni wa in ata'tuka. Khauf ataupun rasa takut sama Allah, ya, ini justru terbukti ketika kita mengiyakan ataupun ngestoke dawuh Gusti Allah, berarti khauf. Ketika kita melanggar aturan Allah berarti kita tidak khauf, kita tidak takut. Kowe wedi karo Gusti Allah ora? Nggih wedi, tapi nyatane tidak sesuai dengan kenyataan, gitu loh. Jadi rasa khauf ini tidak akan pernah terpisah sekalipun dalam keadaan taat. Kita mengiyakan ataupun kita mengestokke dawuh Gusti Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, taat ya Allah. Kami ini tetap khauf, tetap takut sama Engkau ya Allah, bukan berarti berpengharapan apapun. Cuman rasa khauf, rasa takut ini tidak akan terpisah walaupun kita ini taat kepada Engkau. Itu begitu. Ilahi inna ta'ata mimman ata'aka khul'atun minka. Ilahi do pengiran ingsun inna ta'ata sak temene taat mimman ata'aka kang setengah sangkang saking wong ata'aka kang taat sapa man ing panjenengan iku khul'atun peparing. Khul'ah itu jam'ah mufradah jali khulalun. Minka saking panjenengan liman ahbabtuhu, liman kaduwi wong ahbab tahu kang demen panjenengan, kang mahabbah panjenengan ing man, wa qarrab tahu lan marakaken panjenengan ing man, wa innal maksiata lan sak temene maksiat miman saking wong aswaka kang duraka man ing panjenengan iku lubsatun penganggu minka saking panjenengan. Liman kaduwi wong abhot tahu kang bendoni panjenengan ing man, fa'ab at-tahu mongko kula aturi nebihaken panjenengan ing man. Was'aluka ya Jawad was'aluka mongko kula nyuwun dhateng panjenengan ya Jawad dudut kang maha luman antaja'alani ingin ton dadosaken panjenengan miman ing sebagian wong ahal tahu kang ngahlekaken panjenengan ing man li khila'il mahbubina ing pira-pira peparingi pira-pira kekasih al muqarrabina kang para kabeh min ibadika saking pinten-pinten kawula panjenengan ya akramal akramin duh luweh mulya-mulyane dat kang mulya-mulya. Ilahi wallahu taala bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inha iku setengah saking manafik ma utawi perkara fiha kang tetep ing dalem manafik bayane minat tawasuli saking tawasul ilallahi tawasul ilallahi marang Gusti Allah taala halimuhur Allah bihabibihi kelawan kekasih Allah wa mustafahu lan kawula pinilihe Gusti Allah waqad qala hale teman-teman wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtahu ilaihil wasilah al ayah Al-Maidah 38. Autahu lan padha merkole sira kabeh ilahi marang Gusti Allah al-wasilata ing lantaran. Kalau di dalam tafsir itu ada yang menafsiri wasilah itu adalah taj itu adalah mahkota. Wala wasilata lan wasilah iku mujud ilahi maring panjenengan. Ilahi dateng panjenengan ta'ala maha luhur Allah akrabu kang luweh parek. Akrabu kang luweh parek. Wala wasilata lan ora ana wasilah ilahi maring panjenengan ta'ala mulul Allah akrabu iku luwih parek atau akrabu kang luwih parek kalau itu menjadi isim jenis. Wala wasilatan ora ana wasilah iku maujud ilahi maring Gusti Allah ta'ala mulul Allah akrabu kang luwih marekaken wala adamu kang luwih parek wala adamu lan kang luwih agung luwih parek lan luwih agung min rasulihi saking utusane Allah al-akrami kang mulya sallallahu alaihi wasallam. Salamukum nabi rahmat takdim sapa Gusti Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wasallam rahmat dari rahmat kawilujengan Allah. Wa min halan iku setengah saking manafik anallaha tawi dawu anallaha ta sak temene Gusti Allah taala halimur Allah iku amarona sampun perintah Allah ing kita biya kelawan selawat wa haddona lan dorong sapa Allah ing kita alaihi ing atase salat tasrifan krana mulyakaken lahu marang Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa takriman lan krono muliaken, wa tafdilan wa taqdiman. Tasyrifan ini lebih kepada perilaku, takriman ini lebih kepada fisik, gitu. Sama-sama artinya mulia, ya, sama-sama artinya mulia, sinonim. Wa tafdilan lan kautaman, wa tafdilan lan kautaman, wa taqdiman lan keagungan. Krono wa tafdilan krono kautaman, wa taqdiman lan krono keagungan. Wa wa'ada lan janji Allah man ing wong istakmalah kang lakoni sapa man ing selawat, janji husnal ma'abi ing bagus ing nggon ngungsi, bagus ing nggon ngungsi. Wal fauzalan ing kabejan bijazili sawabi, bejo-bejo bijazili sawabi kelawan agunge ganjaran, bijazili sawabi kelawan agunge ganjaran. Fahiya mongko utai salawat iku min anjahil a'mali luwes, iku min anjahil a'mali saking luweh nyelametakene pira-pira ngamal. Wa arjahil aqwali lan luweh unju-unjune pira-pira pangandikan utawa ucapan. Wa askal ahwali lan luweh bersih-bersih pira-pira tingkah. Wa ahdhul kurubati lan luweh utama-utamane penggawean pira-pira penggawean marek. Wa a'amul barokati lan luweh nyumrambai pira-pira berkah. Wa bihalan kelawan sholawat yatawassalu bisa numekaaken apa sholawat, nggih, ila ridho rahmani, numekaaken ila ridho rahmani marang ridane zat kang maha welas. Wa tunalu lan den berkoleh apa asaadatu di sini itu ya tawassalu ya, pakai ya, nggih, enggak, wabihat bukan tatawassalu begitu, pakai ya. Nah, kalau baliknya ke sholawat seharusnya pakai tak. Kalau ya berarti ucapan sholawat itu aja. Wa tunalulan dan perkoleh apa asadatu kabejan waridwanilan karidan. Wabialan kelawan sholawat tadhurul barokatu, tadhuru pertelo cetha welo-welo opal barokatu piro-piro berkah. Watu jabulan dan ijabai apa ada awatu piro-piro donga. Wayartaki lan munggah sapa wong ila a'lat darajati. Wabiha yatawassalu kang gawe wasilah atau gawe lantaran tadi itu begitu ya. Yatawassalu kang gawe numekaaken sapa wong ila ridho rahman. Wa biha lan kelawan salat yatawassalu baliknya ke orang yang mengucapkan sholawat itu loh, man atau wong itu. Wa yartaqilan munggah derajati sapa man ila a'la darajati marang luweh luhur-luhure pira-pira derajat. Wa yusbaru lan den tutupi apa sudul qulubi lorone pira-pira ati. Wa yu'falan den ngawura apa an adimi dunubi saking gede-gedene dosa. Kalau Rasulullah SAW memberikan syafaat hatta alal kabair, Rasulullah SAW itu sampai memberikan garansi jaminan bahkan sampai kepada umatnya yang pendosa-pendosa besar. Rasulullah SAW akan mensyafaati orang-orang itu pendosa-pendosa besar dengan orang-orang ini berselawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Rasulullah SAW waktu itu didangu karo Gusti Allah, Muhammad sing gawe lega atimu apa ndang matura karo ingsun di ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, wala saufa yu'tika lan yakti bakal maringi sapa rabbuka fatardo mongko dadi sebabe lilo sapa sira Muhammad. Artine apa to Muhammad sing dadi lega lilam atimu Muhammad, tak turuti sampai Allah Subhanahu wa taala itu tak turuti. Wis sampean matura marang ingsun apa sing dadi legone atimu ya Allah. Dalam tafsir hadisnya itu
saya nggak kepingin satu umat saya satu pun masuk ke neraka Engkau ya Allah. Gitu loh. Itu sing dadekke legane manahe Kanjeng Nabi matur ning ngarsane Gusti Allah, itu permintaan itu Kanjeng Nabi. Jangan sampai ada satu pun ya Allah umat saya yang masuk ke neraka Engkau. Ya wis, tak turuti Muhammad. Garansi dari Rasulullah SAW. Sama bahwa Rasulullah SAW ketika Mi'raj menghadap Allah, dipanggil Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala dawuh at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Ini semua penghormatan kebahagiaan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diberi penghormatan yang tidak pernah Allah keluarkan penghormatan itu kecuali kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dibuktikan dengan kelanjutan dari dawuh itu tadi, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak jamin selamatmu Muhammad, gitu loh. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmate Gusti Allah, berkah Gusti Allah kabeh dibiuk kening Gusti Kanjeng Nabi. Tapi karena Rasulullah SAW itu bukan seorang pemimpin yang ego, ketika sudah mendapatkan jaminan seperti itu dari Allah, beliau matur sama Allah, ya Allah, belakang saya ini juga kepingin jaminan dari Engkau ya Allah. Kemudian dawuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semua umat Rasulullah dijamin di dalam bacaan tahiyat itu, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, hamba-hambamu yang soleh-soleh, orang semua juga dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mendapatkan jaminan garansi dari Rasulullah di dalam surat Ad-Duha wala sawfa ayat itu, kemudian peristiwa Mi'raj kita dijamin, digaransi oleh Rasulullah SAW. Sama aja dengan halnya kita punya jaminan kesehatan BPJS. Nggak mungkin secara akal kita punya jaminan BPJS terus numpak motor ditabrak-tabrak, kan nggak mungkin. Edan mau piye? Kan gitu. Oh, aku ndek jaminan BPJS numpak motor tak glundunge wae lah nyekakar, nggak mungkin secara akal. Sekalipun kita punya garansi dari Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu, tetap kita harus hati-hati, gitu loh. Sekalipun ada jaminan, kok seandainya umpamane naudzubillah min dzalik ditakdirkan mlebu neraka sik, paling tidak itu nglewati tok, orang sampai nyemplung, gitu loh, paling tidak begitu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa puncaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta terhadap umatnya ini dibuktikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, digaransi umatnya karo Kanjeng Nabi. Lah kita yang digaransi kok kita terus sembrono, ya padha wae dhewe duwe jaminan BPJS numpak motor terus menggelundungkan diri, itu loro gitu. Orang bayar untuk jaminan BPJS neng kan loro sakit, itu begitu. Itu loh. Maka wayar takila darajat wa yusbaru satul qulub wa yu'fa'an adimi dunub, seperti itu. Wa yu'fa'an adimi dunub dengan sholawat merupakan jalan tol untuk umat Rasulullah SAW yang sebelum-sebelumnya itu belum pernah jaminan itu diberikan kepada umat-umat Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW. Nah, semoga dengan bersolawat kita ini menjadikan sholawat Allah ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Sapa wong sing gelem maca selawat marang ingsun, Gusti Allah maringi 10 selawat. Nek wis Gusti Allah sing maringi selawat, wis enggak ada apa-apanya. Selawat Gusti Allah yang diberikan kepada umatnya. Nek selawat kita kepada Rasulullah, ora ketok. Tapi begitu kita dapat selawat dari Allah, kata Rasulullah tadi dalam hadis itu, sapa wong sing gelem maca selawat ingsun siji wae, mula bakal diwacake selawat karo Gusti Allah ping 10. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Ya, semoga dengan kita mengkaji kitab Shallu ala Nabi ini tambah yakin, tambah kuat, tambah kita ini mewujudkan cita-cita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Rasulullah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Maulaya salli wa sallim daiman abada lima qasidana wafir lana mamadaya wasi'an karami ya arhamar rahimin marrahimin ya arhamar rahimin farrijalan muslimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.